Bang Jen. Ya, hari ini syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berkurban di pondok pesantren yang sangat punya nilai sejarah dalam hidup saya. 2019 bulan Oktober saya mengucapkan kalimat syahadat memeluk agama Islam di pondok pesantren ini, teman-teman di Gang Kancil, Ngeroktok, Tangerang Kota. Gitu. Jadi kita udah selesai untuk menyembelih kurban sapi yang saya serahkan. Alhamdulillah tahun ini beratnya lebih besar, yaitu 1 ton 9 kilo, dan ini pondok pesantren yang punya nilai histori yang sangat luar biasa. Dan hari ini saya pakai baju koko, ini adalah baju koko yang saya gunakan di tahun 2019 bulan Oktober waktu saya syahadat mualaf. Ini baju koko ini, jadi usia baju koko ini udah 5 tahun, hampir 5 tahun lah besok Oktober ini. Gitu. Artinya pesantren ini punya sejarah tersendiri untuk sangat. Dulu saya di depan gerbang itu mau masuk ragu-ragu dianterin calon mertua saya. Saya nanya terus sama calon istri saya waktu itu kan, saya bilang ini gimana, nggak megang duit sama sekali gitu kan, nanti ngasih ustadznya gimana. Terus dari orangnya ustadz karena tahu saya udah dateng, nyamperin, saya takut mau masuk nanti nggak ada duit saya. Loh nggak, terus dibawa ke Kiai bilang, loh kamu mualaf, antum tuh nggak usah ngasih apa-apa, justru saya yang bisa ngongkosin kamu dan lain-lain gitu. Terus pas mualaf, pas ngucap syahadat, selesai kita sholat berjamaah, terus saya duduk di samping Kiai, nggak boleh jauh-jauh, langsung ditarik tangan saya. Nggak lama itu gerbang kan tadinya tertutup, nah tiba-tiba kebuka, nggak ada janjian juga. Saya tanya, itu ada ngakekain anak, motong kambing, terus bawa nasi kebuli. Jadi itu seumur hidup saya baru makan nasi kebuli tahun 2019 bulan Oktober. Pertama kali itu. Kalau Pak Kiai pertama kali melihat Bang John ini menjadi mualaf, gimana Pak Kiai melihat ada wajah-wajah benar ketulusan? Ya pasti gini, bahwa Bang John ini datang persis Kamis sore. Bagaimana biasa kalau malam Jumat ini sama santri kita zikir, sholawat, baca maulid. Nah, Bang John ini datang minta bimbingan syahadat. Kita tuntun mengucapkan syahadat. Luar biasanya lagi, nggak lama ada orang yang nggak janjian juga tadi seperti yang beliau sampaikan, bawa nasi kebuli 2 baskom besar. Jadi santri Bang John semuanya makan. Jadi saya bilang, Bang Henry, waktu itu namanya masih Bang Henry. Pak Henry, nama ente saya tambahin nih, Muhammad Henry. Ini malam ini luar biasa, ente masuk Islam langsung Allah buktikan dijamu sama rezeki yang kita nggak rencanain. Nah, mungkin itu isyarah kali ya, bahwa ternyata ke depan hari, di kemudian hari, beliau menjadi seorang muslim yang sukses dalam hal usaha, bermanfaat buat banyak orang. Sekarang udah punya 500 karyawan di berbagai kota dengan berbagai macam bidang usaha. Hari ini beliau nggak melupakan kita dan teman-teman, anak-anak kita, berkorban dengan sapi yang besar 1 ton ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bertambah sukses ke depan. Ya, kita besar harapan sebagai sahabat, sebagai teman, ke depan biar lebih sukses lagi dan lebih bermanfaat dan lebih menginspirasi banyak orang. Sebagai mualaf sendiri nih Bang John, komunikasi nggak Bang John sampai sekarang, nanya-nanya misalnya kalau ada? Selalu. Saya selalu WA-WAan sama beliau. Dan saya itu orangnya suka nanya, suka kepo, suka penasaran. Jadi awal mualaf pun saya tanya sama beliau, kunci sukses dalam Islam apa Yai? Hablum minallah, hablum minannas, ya kan? Penerjemahannya seperti apa? Jadi hubungan kita sama pencipta dan hubungan kita terhadap sesama manusia, khususnya circle terdekat adalah bakti kita kepada orang tua. Itu antum sukses. Udah kita diajarin itu, ilmunya ya sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit ekonomi, orang mungkin mendengar cerita saya seperti ini, enak lu udah sukses, mau ngomong apa aja juga enak, ya kan. Tapi yang tahu apa yang saya jalani, kerja keras, konsisten yang saya lalui,
ya saya, keluarga saya, Allah Subhanahu wa taala, guru saya. Jadi betul-betul kita ini mengamalkan betul-betul kalimat yang saya terus gaung-gaungkan, jangan ngatur Tuhan, jangan ngatur Allah. Tugas kita manusia adalah memperbanyak usaha, jangan jahat sama orang, perbanyak silaturahim, karena janji Allah akan mengantarkan rezeki, mengirimkan rezeki itu dari segala arah. Ya tinggal berarti kita siapkan medianya sebagai manusia. Silaturahmi ke sini, silaturahmi ke sini, silaturahmi ke sini. Rezekinya nanti mungkin dari sini, dikirim dari sini. Jadi nggak putus-putus kalau silaturahmi kita itu benar-benar luas gitu. Tapi kalau hidup kita nggak mau silaturahmi, bagaimana rezeki mau datang? Kan nggak mungkin kayak di film-film fiktif gitu, tiba-tiba di rumah dapat ada duit ya. Ada prosesnya, ada perjalanan rezeki itu sampai ke kita itu kan butuh ikhtiar dan butuh tawakal. Kalau saya mengutip statementnya dari Sujiwo Tejo, merendahkan Tuhan itu tidak perlu kamu kayak menghina agamamu dan lain-lain. Kamu khawatir akan hari esokmu itu aja udah bentuk nyata merendahkan Tuhan. Karena kita itu kalau benar-benar keimanan saya, keyakinan saya, kita nggak punya kendali apapun atas hidup kita. Hidup kita di dunia ini tuh full kendalinya di Allah. Tinggal kita bagaimana menjilat kepada Allah, mengambil hatinya Allah, ya kan? Ya supaya Allah kita memberi keyakinan bahwa kalau Allah kasih rezeki ke saya nggak akan buat yang aneh-aneh gitu. Saya akan bagikan ke orang lain. Itu aja sih, untuk kita memberi keyakinan kepada pencipta kita bahwa kalau rezeki disalurkan ke kita, insya Allah kita akan jadikan untuk manfaat banyak orang. Dan itu yang saya praktekkan dari rezeki kecil, teman-teman. Dari saya mulai gaji 4 juta, saya setia dengan bersedekah, melihat orang. Memang jujur, jangan dilihat casing saya ya. Saya itu hatinya tuh rinto banget kalau ngelihat, mohon maaf, orang di pinggir jalan sakit kusta itu. Saya selalu dalam kondisi uang saya berapapun, saya kepengennya ngasih aja. Dulu zaman gaji saya masih kecil, 4 juta, 2020 saya baru kerja itu, ketemu orang di jalan ya saya kasih ya. Karena saya percaya ya kita ikhlas ngasihnya. Dalam hati mereka, kadang disebut, ya Allah sehat selalu Pak, semoga makin lancar rezekinya. Ya mungkin posisi saya percaya titik saya hari ini adalah doa-doa orang yang dibantu, mungkin orang tua saya ulurkan tangan dengan ikhlas, nggak berharap apapun. Ya mungkin itulah yang membuat saya di titik hari ini. Jadi saya kepingin menginspirasi generasi muda, ayo jangan kebanyakan ngeluh, banyakin kerja, banyakin usaha, sayangi orang tuamu, perbanyak teman, perluas jaringanmu, circlemu. Insya Allah kita bisa sukses bersama. Kiai, boleh tahu sedikit Kiai tentang perbedaan Bang John yang dulu pertama kali awal kemarin sampai sekarang ini kayaknya luar biasa sekarang ilmunya. Jadi gini, awal-awal beliau mulai sukses, beliau sempat bicara sama saya, Pak Kiai, gimana kalau saya ini orang yang nggak suka menampakkan kebaikan, ya kan? Pada dasarnya Bang John ini orang yang nggak senang dipuji-puji orang, nggak senang dia itu bersedekah kelihatan orang. Saya bilang nggak bisa, Bang John. Dunia atau masyarakat kita butuh role model, butuh orang, butuh inspirator, ya kan? Orang yang dulu pernah mengalami perihnya kehidupan, kemudian berlahan sukses dan sampai sebesar ini semua harus dinampakkan, ya kan? Bagaimana kiat-kiat suksesnya dan bagaimana setelah sukses. Makanya saya bilang patokan hidup ente itu satu ayat Quran aja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau dapat nikmat kau berikan kepada orang lain, kasih tahu kebaikan itu. Jadi memang sempat nanya sama saya bilang nggak apa-apa. Ya ente bikin podcast, ente bikin konten, ente lagi sedekah bantu orang. Ria itu urusan Allah sama hati ente. Manusia mau bilang 1000 ria, 1 juta orang bilang ria, di hadapan Allah nggak ria, jadi kagak ria. Tapi kan manfaatnya banyak banget. Orang jadi terinspirasi, yang tadinya down jadi semangat. Buktinya tuh ya John LBF tuh banyak banget yang datang kemari tuh banyak. Yang bertanya-tanya tentang kok bisa sesukses itu. Ya ente lihat aja kontennya saya bilang. Ya, jadi itu beliau mampu menempatkan diri pada posisi apa sedang Allah letakkan dia, tempatkan dia. Ya, garis besarnya orang yang pandai bersyukur. Bang John, terakhir dong John, dari saya, makna kurban tahun ini seperti apa? Kembali lagi ke, katakanlah ini titik awal seperti itu. Ya, jadi ini Idul Adha ini saya tungguin
Saya selalu menanti karena itu tadi ini bentuk apa ya, momen sakral kita menunjukkan kepada pencipta kita dikasih rezeki, kita keluarkan untuk berkurban. Kita kalau boleh dibilang ya nominal harga sapi 4 ekor ya kan, bahkan tadi ada mendadak ada tamu dari dulu mantan pengurus di sini, langsung ditodong saya. Di sana ditodong dalam hal yang baik ya. Di sana kurbannya masih kurang Bang John. Saya nggak pikir lama, saya nggak pikir panjang, langsung saya transfer 3 ekor, nggak banyak sih, cuma 3 ekor kambing. Ini sekali lagi kenapa saya sampaikan ini, karena saya berguru sama guru saya, nikmat baik ceritakan, bukan urusan ria, Allah yang tahu hati saya, biar Allah yang menilai hati saya. Jadi kurban ini adalah momen yang sangat spesial dan dinantikan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dapat rezeki, bekerja, ya kan, kita keluarkan untuk berkurban. Jadi ketakwaan kita, wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ada semua di kurban ini, dan keyakinan kita bahwa ya ketika kita berkurban, insya Allah kurban kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kurban kita ini insya Allah menjadi kendaraan saya di akhirat. Kalau sekarang saya pakai motor, saya pakai mobil, saya mati, udah nggak bisa saya bawa. Makanya kalau saya pernah dengar tuh kain kafan itu kan tidak ada dibuat, tidak ada penjahit yang membuat kain kafan itu ada kantongnya, nggak ada. Artinya apa? 1 rupiah pun, 1 sen pun uangmu, hartamu di dunia ini nggak bisa kamu kantongin cincinmu, berlianmu, kunci mobilmu, BPKB-mu kamu bawa, itu nggak bisa. Kain kafan itu dibuat lurus, tidak ada tempat untuk kita membawa harta benda kita. Ya salah satunya ini, kalau saya mau nyiapin nih, saya pengen punya kendaraan di akhirat, ya kurban. Saya kirim sapinya karena saya beli mobil di dunia aja, mobil-mobil yang bagus, mobil-mobil yang mewah, ya saya pengen sapinya yang mewah juga. Supaya nanti di akhirat nanti saya naik kendaraannya yang insya Allah yang mewah. Jadi kayak begitu teman-teman yang saya pahami dari berkurban, kegiatan berkurban itu seperti itu. Menarik Bang, tadi Abang bilang sapinya seberat 1 ton 9 kilo. 1 ton 9 kilo. Apakah itu memang sudah direncanakan atau ada makna di balik itu? Ya itu tadi, jadi gini loh, kita ini kayak hati kita nih, gue pengen yang lebih bagus dari ini, pengen lebih besar, pengen lebih ini, karena itu tadi ya. Saya berpikir juga loh, saya aja kalau di dunia aja kepengennya yang terbaik, beli barang yang terbaik. Masa saya mau buat kendaraan saya nanti di akhirat, saya belinya yang cungkring, sedangkan saya punya kemampuan gitu loh. Kenapa? Toh saya lahir nggak bawa apa-apa, nanti mati pun juga nggak bawa apa-apa. Kenapa saya harus tahan-tahan gitu loh? Kalau ada beberapa temen pengusaha yang saya kenal gitu, kalau dia udah punya duit 100 M, kurang 1 juta aja udah gelisah. Kepengennya lebih dari 100 M, makanya ada istilah orang kaya makin kaya. Saya nggak standar hidup saya nggak di situ. Saya standar hidup saya nggak perlu sampai yang ratusan triliun dan lain-lain. Buat apa? Percuma. Saya percaya banget bahwa harta kita adalah yang kita nikmatin. Hari ini nanti saya makan sama keluarga saya beli makanan, terus saya mungkin isi bensin, saya berkurban, itu harta saya. Yang di bank itu belum jadi harta saya. Karena apa? Kalau saya hari ini mati, itu nggak bisa saya pakai kan, bukan harta saya. Kalau saya titip di bank, saya taruh di deposito, saya taruh di tanah, saya beli tanah, itu kan bukan harta saya. Belum saya nikmatin soalnya. Nanti nikmatinya adalah ketika saya makan, masuk, itu nikmat. Beli baju, ke mall, itu nikmat, saya nikmatin, saya pakai. Kayak gitu. Jadi ya cuman kepengen apa yang saya miliki yang di dunia ini sementara yang dititipin Allah bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Memang pada prakteknya kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Saya juga mohon maaf kalau mungkin ada netizen yang minta bantuan, saya belum bisa bantu. Ya kembali, kita ada keterbatasan juga. Saya tidak mungkin bisa membantu setiap orang yang minta bantuan ke saya. Ada hati kita yang bicara, bantu gitu. Kadang kayak gitu. Jadi ya saya percaya kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang sih. Bang John, tapi tujuan kita selalu baik. Bang John, ada niatan untuk berangkat haji tahun depan? Ya, tadi saya sudah sampaikan, dan kebetulan tanpa sengaja ketika saya ngomong,
Kiai Haji Al Bukhari, lah memang saya tahun depan berangkat. Insya Allah tahun depan berangkat gitu kan. Ya sudah, nanti tinggal saya prepare karena jujur ngeliat postingan Atta Halilintar, ngeliat postingan Raffi, ngeliat Gus Miftah, Putra Siregar, bahkan teman saya di kepolisian Brigjen Pol Yusri Yunus, ya Bapak angkat saya Majen TNI Eka Wijaya Permana Esa dan Puspomat pada berangkat haji semua. Setiap kali muncul beranda, Masya Allah, kenapa gua? Padahal itu waktu saya di Jogja di Pondok Pesantren Gus Miftah udah ngomong kita mau berangkat nih. Sebetulnya saya, tapi ya kembali lagi kalau belum jalannya, Panggil ya. kan, Panggilan. belum, ya belum jadi gitu. Jadi kurang lebih itu teman-teman, terima kasih buat kehadiran teman-teman media semua. Ya, semoga ini bisa disebarluaskan hal-hal baik ini. Insya Allah bisa memotivasi, menginspirasi banyak orang di luar sana. Kalau saya di titik hari ini, saya bisa bicara seperti ini karena pengalaman hidup, pelajaran hidup yang saya lalui ini sudah sangat banyak. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk school of life saya. Dan tujuannya adalah untuk memotivasi, menginspirasi generasi muda. Jangan ngeluh, banyakin karya, banyakin kerja. Sukses adalah jabatan terhormat. Jangan diraih dengan cara kotor, dengan menipu, mencuri, nyakitin orang. Ya, saya bisa ngomong, saya bisa membuktikan ke Anda bahwa semua apa yang saya kerjakan, uang yang saya raih dari bisnis saya, insya Allah adalah dari kegiatan bisnis yang halal. Tidak ada saya main bisnis-bisnis yang tipu-tipu, ngumpul-ngumpulin duit masa, nggak ada. Jadi semoga bisa memberi motivasi buat saudara-saudaraku semuanya bahwa yuk kita jadi Islam yang sukses dunia akhirat, bekerja keras dan bantulah banyak orang. Oke, makasih Thank Bang you, Jon. Bang Jon. Makasih.